Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kalau tadi kita sudah menyaksikan seremoni IPO dari Inet pemirsa, satu lagi emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Multisarana Intan Eduka Tbk. Perusahaan ini berfokus di bidang real estate untuk sektor pendidikan, di antaranya adalah bisnis rental gedung sekolah. Kira-kira pemirsa seperti apa pasar bisnis rental gedung sekolah ini dan apa saja yang menjadi investment highlight untuk IPO PT Multisarana Intan Eduka? Sebelum membahasnya, kita simak informasi berikut. PT Multisarana Intan Eduka Tbk telah menyampaikan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan penawaran umum ini kepada OJK yang selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan persetujuan prinsip pencatatan efek dari BEI. PT Multisarana Intan Eduka Tbk akan IPO dengan kode saham MSIE. Perusahaan ini berfokus di bidang real estate untuk sektor pendidikan, diantaranya adalah menyewakan properti yang berada di Jalan Patimura, Plaza Segi 8, Surabaya, kepada Yayasan Intan Eduka yang mengelola IPH School, sebuah sekolah swasta bertaraf internasional di Surabaya. Kemampuan MSIE dalam menjalin pionir di industri real estate untuk sektor pendidikan tidak lepas dari kemampuannya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya, dan terus berinovasi dalam menyediakan lokasi dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, MSIE telah melalui berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2021. Dalam menghadapi krisis tersebut, MSIE mampu bertahan dan terus beroperasi secara efisien. Kini, perseroan berencana untuk mengembangkan bisnisnya dengan memasuki pasar di wilayah Jawa Tengah dan Bali. Sebagai langkah konkret dalam mendukung ekspansi tersebut, MSIE pada tahun ini berencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Perseroan telah resmi memulai masa penawaran awal atau book building sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 atau hari ini. Lantas, apa saja yang menjadi investment highlight untuk IPO perseroan? Dan seperti apa pasar bisnis rental gedung sekolah saat ini? Inilah Bincang Emiten bersama PT Multisarana Intan Eduka Tbk. Dan pemirsa pada pagi hari ini sudah ada di studio IDX Channel. Kita akan berbincang terkait dengan kupas tuntas bisnis rental gedung sekolah bersama dengan Bapak Hari Herdianto, Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas, dan juga Bapak Ian Griffin yang merupakan Direktur PT Multisarana Intan Eduka Tbk. Halo, selamat pagi Pak Ian, Pak Hari. Selamat pagi, Bu Priska. Terima kasih banyak untuk hadir di studio IDX Channel. Ini menarik ya, salah satu emiten dengan kode saham MSIE atau pemirsa PT Multisarana Intan Eduka Tbk ini bergerak di bisnis penyewaan gedung sekolah. Ini kayaknya saya juga baru tahu nih gitu, ternyata ada bisnis penyewaan gedung sekolah dan akan IPO. Kita ke Pak Ian terlebih dahulu, semenarik apa sih bisnis ini? Ini memang pionir, memang dalam area ini real estate ini kan pada umumnya mungkin yang diketahui masyarakat lebih ke arah mall, tower, properti perumahan. Tapi memang ini spesialis, MSIE ini spesialis untuk mendukung infrastruktur pendidikan. Ini memang pionir dan terima kasih untuk bimbingan dan dukungan dari MNC ini. Dan ini memang one of a kind and it's very unique. It has a unique story. Oke, jadi MSIE, nanti kode sahamnya MSIE gitu ya, memiliki sebuah gedung kemudian disewakan ke sekolah-sekolah di kawasan Surabaya ya? Pada awalnya. Pada awalnya. Jadi story-nya ini memang saat ini ada dua lokasi di Surabaya Barat, di Plaza Segi 8 yang disewakan kepada Yayasan Intan Eduka. Dan Yayasan Intan Eduka ini adalah yayasan sekolah ya yang memanage IPH schools. Itu it's an international school, sekolah swasta internasional. Tapi kedepannya di gedung yang sama, and this is part of the story, dan ini infrastruktur pendidikan nanti kan karena satu gedung kan tidak cuma bisa digunakan untuk sekolah saja, karena kan jam sekolah actually kan waktunya terbatas. Pagi pulang sekolah selesai. Kan sayang, bisa dipakai lagi nanti after school dan lain sebagainya, bahkan sekolah malam untuk orang dewasa, and that's part of the story. Oke,
Pandemi kemarin Yes. juga sudah berhasil dilalui oleh, MSIE ya, yang di mana ini sudah berdiri sejak tahun 2011. That's right. Berarti lebih dari 10 tahun berpengalaman di bidang ini. Biasanya yang menjadi tantangan utama di bisnis ini, pasar penyewaan gedung sekolah itu apa sih, Pak Ian? Yang ada dua sisi dari saya akan jawab dari sisi sekolah dan maupun sisi MSIE-nya ya. Mhm. Em, Kesulitan dari clients atau in this case adalah yang penyedia pendidikannya, kesulitannya adalah em, waktu tahap mau ekspansi atau mengumpulkan modal untuk membiayai gedung dan tanah itu besar sekali untuk sekolah. Dan industri sekolah ini kan it's an industry yang lebih stable ya. Mhm. Jadi waktu pandemi ini di mana kayak misalkan industri seperti tourism dan lain sebagainya itu it was really affected. Pandemi sekolah cannot stop. Sekolah nggak boleh kayak shutdown gitu. Sekolah continued. Mhm. Dan bahkan sekarang kan banyak pendidikan juga yang hybrid ya. Mhm. Yang hybrid. Nah, jadi kalau dari sisi pendidikannya itu always the challenge adalah dalam aspek membiayai gedung dan tanahnya. Nah, that's where MSIA comes in. Nah, dari sisi MSIA-nya, it's all about sewa yang wajar, karena kan ini kan sekolah ya, sekolah, and this is also it's all about ESG investment juga, karena ini bukan korporat. Ini kan it's for the better of the nation, untuk kebaikan pengembangan pendidikan seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Adalah sewa yang wajar gimana nih? Nah, MSIE memfasilitasi itu, sewa yang wajar. yes. Kok bisa sewa yang wajar kalau memang, harga pasarnya mungkin ya, misalnya harga pasarnya misalnya 10, tapi kok bisa memberikan harga yang affordable dari MSIE, strateginya itu seperti apa? I think memang memang model ini memang outside of the box. Maksudnya memang kita juga mengikuti harga pasar. Mhm. Tapi juga seperti yang saya cerita tadi, memang ada cara-cara strategis ya. Jadi memang ada anchor tenant. There is an anchor tenant, dan anchor tenantnya ini memang pada saat ini sekolah internasional. Tapi nanti di gedung yang sama ini juga bisa sama dengan konsep tower ya. Dari barusan ngobrol pagi ini dengan Pak Hari. Jadi anchor tenantnya in this case adalah sekolah. Tapi nanti setelah after school akan ada tenan-tenan lain. Oke, Dan jadi itu spreading the risk-nya itu di situ. oke, tapi kalau sekolah biasanya itu kan sudah tertata, misalnya, That's right. ya misalnya butuh papan tulis, kursi segala macam, ruang mana yang lab ini. Gimana caranya itu bisa di-switch after school? Ini a good question. Ini barusan saya juga membahas dengan Pak Hari pagi ini. Salah satu konsep yang paling penting memang yang akan dilaksanakan adalah safety and security dan locker. Jadi konsep ini adalah setelah anak-anak selesai, memang akan ada shift di mana anak-anak akan simpan barang-barang mereka semuanya di locker pribadi masing-masing, dan akan ada cleaning. Mhm. Akan ada cleaning yang sangat thorough. Setelah itu dilanjutkan memang itu untuk transisi untuk the next activity, which is apakah itu nanti kursus dan lain sebagainya. And di angle yang lain ya, to that question adalah memang yang akan sewa di gedung sekolah ini adalah perusahaan-perusahaan yang di dalam ekosistem pendidikan. Oke. Yang Masih kelas ada kaitannya kepake, ya, oke. meja kepake, kursi kepake. Contohnya? After school, misalkan. Ini kan banyak sekali kan kalau mungkin istilahnya pendidikan yang non formal ya. Oke. Pendidikan non formal. Jadi kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus MIPA, Les ya? les, benar. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Mereka juga membutuhkan kelas, tapi fasilitas kan sudah ada. Mhm. Sekolah untuk orang dewasa, apakah itu nanti vokasi, ke arah vokasi, itu juga membutuhkan kursi dan bangku yang sama. Maksudnya kursi, meja, LCD, papan tulis. So semua fasilitas di gedung yang sama will be fully utilized.
Itu akan dimulai kapan Pak Ian? Ini akan dimulai secara bertahap, tapi secara we are ready, bahkan setelah listing kita sudah siap karena this is open for all. So Oke, that's why Yeah. kenapa harus listing di Bursa Efek Indonesia That's right. untuk mencari permodalan tersebut begitu ya, That's untuk bisa right. lebih ekspansi lagi. Dan kabarnya Pak Ian ini akan ekspansi juga ke Bali dan juga ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Rencananya tahun ini? Kami akan kami sudah ada MOU yang existing, tapi kami juga menyesuaikan ya kondisi pasar, kondisi nanti prospek yang bagus yang di mana. Tapi tahun ini kami sudah ada pembicaraan ke Bali. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Nah, nanti dari Pak Hari nih kira-kira highlight dari investment highlight ya untuk IPO dari MSIA ini akan seperti apa? Kita jeda terlebih dahulu ya. Ya, kita masih membahas pemirsa kupas tuntas mengenai bisnis penyewaan gedung sekolah bersama dengan MSIA yang juga akan segera IPO, dan kita akan membahasnya bersama dengan Pak Hari Herdianto, Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas, dan juga masih bersama Pak Ian Griffin yang merupakan Direktur PT Multi Sarana Intan Eduka Tbk. Dan berikut adalah investment highlight pemirsa atau grafis mengenai prospektus yang mungkin bisa Anda cermati sambil kita akan membahas juga terkait dengan IPO MSIA ini. Apa saja sih yang menjadi highlight-nya, Pak Hari? Baik, terima kasih Bu Prisa. Jadi ada beberapa faktor ya yang membuat kita cukup yakin dengan MSIA. Mungkin antara lain pertama, bisnis modelnya cukup sustainable. MSIA disupport oleh kontrak bersifat long term, 15 to 20 years ya Pak ya. Jadi memberikan kepastian bagi stakeholder, bagi company, bagi investor bahwa akan ada arus kas dan pendapatan yang stabil di masa mendatang. Itu pertama. Kedua, kita lihat sektornya juga cukup menarik. Ada di sektor pendidikan, yang mana kita tahu sektor pendidikan itu cukup erat dengan ESG. Saat ini ESG jadi tren investasi yang cukup menarik. Mungkin ada survei juga saya baca yang mention bahwa 86% atau hampir 9 dari 10 millennial investors cenderung memilih investasi pada ESG investment. Jadi kita lihat millennial investor ini kan merepresentasikan mungkin investor di Indonesia ya, yang mana sebagian besar saat ini didominasi oleh millennials. Kemudian ketiga yang juga tidak kalah penting adalah MSIA ini memiliki balance sheet yang sangat sehat, punya neraca yang sangat sehat. Saat ini hampir zero interest bearing debt, jadi nggak ada hutang hampir yang berbunga. Nggak ada utang, itu yang harus di-highlight. Ya, kenapa? Ini menarik karena memberikan at least 2 additional value untuk investor. Pertama, dengan kondisi yang sangat sehat, risiko bisnis menjadi sangat terbatas, terjaga. Kenapa? Karena kita tahu those companies dengan high leverage umumnya lebih sensitif terhadap changes di internal maupun eksternal faktor. Contoh suku bunga, kemudian currency dan lain-lain. Mereka saat ini cukup aman, jadi cukup sehat. Nah, kemudian nilai tambah kedua adalah dengan kondisi yang under leverage memungkinkan mereka untuk ekspansi lebih cepat di masa mendatang. Dengan apa? Dengan meleverage aset-aset yang saat ini free. Baik. Jadi untuk ekspansi mereka lebih kencang. Itu mungkin sebagian. Harga IPO-nya itu rentangnya di level 100 sampai 110, 100 sampai 110 dengan target raihan dana sekitar 40 sampai 45 miliar. Oke, dan yang akan menjadi pendorong adalah bisnis sekolah ini kan memang dibutuhkan, selalu dibutuhkan. Selalu dibutuhkan, betul. Semoga sukses untuk rencana untuk melebarkan bisnis ekspansi ke Bali dan juga Bali dan Jawa Tengah. Oke. Terima kasih banyak Pak Ian dan juga Pak Hari atas sharing informasinya di segmen Market Buzz kali ini. Sukses untuk proses IPO-nya. Sampai berjumpa kembali ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri, berikut update dari Bursa Efek Indonesia mengenai posisi dari IHSG dan saham-saham yang menjadi gainers dan juga losers. IHSG masih menguat dan kita lihat untuk deretan top gainers.
Dan pemirsa demikian Power Breakfast kali ini. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi.